Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana kami punya tanggung jawab besar meramal ataupun menentukan nasib si Kamis Legi yang wetonnya 13. Dikarenakan di channel kami ini begitu banyaknya yang menonton, jadi kami harus punya tanggung jawab baik wal dunianya maupun akhiratnya. Jadi kepada saudara-saudaraku, terima kasih sudah mampir ataupun menonton di acara Setia Budi Channel, yang mana yang lahir di Kamis Legi mempunyai cita-cita tinggi dan mulia. Jadi nanti di akhir konten ini bagaimana caranya menjadi sukses dan kaya. Kita tonton sampai habis ya saudaraku ya, supaya tidak menjadi gagal paham. Sifatnya amat bijaksana dan mampu melihat peluang. Jadi peluang-peluang ini mampu si Kamis Legi ini mencari peluang ataupun pekerjaan. Karena sifatnya pandai bergaul, banyak kawannya, suka dielem ataupun dipuji, mencampuri urusan orang lain. Jadi suka sekali dia mencampuri urusan orang lain. Tapi dia mudah patah hati, sifatnya cemburuan, pekerjaannya sebenarnya berhati-hati, sifatnya lemah lembut, tidak tahan untuk begadang ataupun meleleh. Jadi kalau tidak orang lain ini ronda misalnya, ataupun main gaple, ataupun rewang, ataupun apapun bentuknya yang kaitan malam, dia tidak kuat. Orangnya ngaleman, manja, orangnya pemaaf, tidak senang diungguli. Jadi tidak senang kalau ada orang yang mengunggulinya, karena dia punya sifat punjul tadi. Banyak akal, kalau bicara keras dan berharga, kehendaknya susah dicegah, dan kurang berbakti dengan suami kalau dia istri. Tapi kalau dia laki-laki maka kurang berbakti dengan si istri, dan gemar berpergian jauh, bisa berkumpul dengan orang kaya dan miskin. Jadi masalah berbakti atau tidak berbakti saudaraku ya, ini kita rubah, karena sifat dan watak manusia itu bisa dirubah dengan berdoa ataupun kita sedekahan. Jadi nanti dengan pelan-pelan sebagai suami menyampaikan, ini loh sifatmu Duk, ini loh sifatmu bojoku, jadi supaya ada perubahan. Jadi air saja bisa memberikan lubang di batu walaupun air itu lembut, karena seringkali dijatuhin, tes lama-lama batu juga akan berlubang. Jadi orang ini kadang-kala pemarah, bicaranya menakutkan, tapi dihormati juga oleh musuhnya. Jadi yang nggak suka dengan dia ini begitu hormat dan segannya dengan si Kamis Legi. Awas, kadang-kala punya sifat meledek, mengejek. Kadang-kala dia sering bingung juga, suka bertengkar, dan awas juga yang lebih berhati-hati, perselingkuhan di dalam rumah tangga ataupun masa berpacaran. Jadi supaya itu terhindar bagaimana Pak? Kita kupas di akhir cerita ini. Jadi ini masih awal, jadi wajar kalau kita belum paham. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kebingungan tadi. Kebingungan supaya tidak menjadi bingung. Jangan ikut rasa, nanti akan binasa. Jangan ikut hati, nanti akan mati. Jadi ikut pikiran, bagaimana caranya jangan bingung. Karena musuh besar kita adalah rasa takut. Hilangkan rasa takut itu supaya bapak dan ibu tidak ketakutan atau kebingungan. Jadi kita menginjak yang mana tadi kurang berbakti sudah kita sampaikan. Kita sampaikan bahwa watakmu koyong ini harus dirubah. Kalau nggak dirubah akhirnya akan seperti ini. Jadi primbon ini adalah peniten, nanging ke kenyataan. Jadi pertanda tapi bisa menjadi kenyataan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ibaratnya awas ada lubang,
kita mengendarai motor, tidak kita perhatikan, ternyata ada lubang di depan kita dan kita jatuh. Berarti yang salah bukan primbonnya, tapi manusianya yang punya akal dan pikiran tidak mau merubah sikap. Jadi ini ilmu bukan kebudayaan. Kita sebagai orang Jawa kita harus melestarikannya. Lintang tikal, jadi sifatnya lintang tikal itu sering sial. Jadi si Kamis Legi ini sering mengalami sebuah kesialan, kena tipu lah, serong lah, disakiti lah, dan sering bertengkar padu mulut lah, bahkan mau fisik juga lah, kan seperti itu. Kalau tidak berhati-hati, si Kamis Legi ini bisa menjadi miskin. Jadi kemiskinan yang dia dapat nantinya kalau tidak mempelajari apa itu primbon, apa itu pengeling. Jadi di sini nanti kita ceritakan ataupun kita sampaikan, bahkan bisa dipraktekkan. Jadi ada saja masalah dalam kehidupan si Kamis Legi. Jadi si Kamis Legi ini kehidupannya sudah tidak senang diungguli, juga dia punya sakit kepala, jadi juga di perutnya. Sering kena fitnah karena anaknya, sering kena fitnah juga karena dirinya. Bisa ada perpisahan kalau kita tidak berhati-hati, karena ada dur. Ya, di sini ada saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jadi si Kamis Legi ini harus memang betul-betul berhati-hati karena peredaran angin dan petir sifatnya. Kadang-kala jodohnya meninggal lebih dulu. Jadi ada karangan srengenge juga di situ, banyak celaka meski menjadi priayi. Walaupun saudara menjadi ustadz mau menjadi kiai sekalipun, karena ada karangan srengenge inilah maka akan celaka ataupun cobaan-cobaan. Jadi bagaimana caranya nanti kita kupas di akhir ceritanya, saudaraku. Jadi yang lahir di Kamis Legi yang tahun 13 ini, saudaraku, yang perlu diingat, dia ini musuh besarnya air, naasnya air. Jadi kalau tidak bisa berenang, jangan main air yang dalam, karena dia akan diambil oleh yang bau rekso air itu tadi. Jadi jangan sampai nanti kayak anaknya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil itu, naasnya air, dia bermain di air, jadi airnya tenggelam. Dan nanti merugikan dirinya sendiri, juga warganya pasti berduka. Mari kita bersama-sama kita menggali sesuatu yang ada di primbon ini, karena ini ilmu. Jadi dia banyak celaka, mesti menjadi kiai ataupun ustadz ataupun dukun sekalipun, dia akan menjadi celaka, karena itu sudah bawaan dari bayi ataupun sifat watak naas baiknya si weton Kamis Legi. Lakunya bintang. Jadi lakunya bintang ini Satrio Wibowo, dia bekerja, saya sebutkan di atas tadi, kena sial, tapi dia bersungguh-sungguh dalam bekerja. Jadi kalau bekerja sungguh-sungguh sial buat apa? Malah jadi permasalahan, nanti ditolak. Bagaimana cara menolaknya? Nanti akan kita ceritakan di akhir cerita, ataupun dengan doa selamat dan doa tolak balanya. Jadi penolaknya kita sebutkan langsung ya saudaraku ya, biar tidak jadi beban ataupun keraguan. Dilarang makan daging yang terbang. Jadi seperti burung lipis, burung dara, bebek pun yang bebek beranti itu tidak bisa kita makan yang lahir di Kamis Legi. Karena apa? Di dalam kadar kandung dagingnya itu ada sifat wataknya si Kamis Legi bertentangan. Jadi kalau si Jumat Kliwon mungkin ayam, menyembelih ayam tidak boleh. Jadi ada yang tidak boleh makan jeroannya juga tidak boleh, karena di dalam daging itu ada kadar-kadar yang tidak diperbolehkan dimakan sifat dan watak manusia. Karena sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi walaupun burung yang terbang itu ada yang punya, ada yang membuatnya. Kalau kita salah-salah tidak izin, maka menjadi cantulazi Kamis Legi. Jadi mengurus, kalau tidak bisa, saudaraku ini tidak bisa mengurus jimat ataupun sesuatu yang goib, jangan sekali-kali mengurus. Kalau tidak bisa, serahkan atau sedekahkan kepada orang yang tahu, yang ahlinya. Siapa yang ahlinya yang tahu? Kita tanya di sekitaran kita, ataupun kita punya kepercayaan dengan padenya, dengan pamannya, dengan mbahnya. Titip ya mbah ya, aku nggak bisa ngurus. Karena kalau tidak bisa mengurus menjadi cantula.
Karena kodam itu ada, bisa ditempatkan di mana-mana. Ibaratnya kabel listrik, kabelnya kelihatan, setrumnya tidak kelihatan. Tetapi setrumnya itu mematikan. Jadi goib itu ada, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau ingin melihat makhluk goib, ada orang meninggal, ambil saja kapasnya, sebagian, jangan semuanya. Nanti malam setelah itu bakar kapasnya, dibakar, diusapkan di mata kita. Nanti kita bisa melihat benda-benda yang tidak pernah kita lihat. Di situ tuh, di tempat pemandian si mayat itu banyak kawan-kawannya ikut. Ya ada yang senang, ada yang berduka. Bahkan di pohon-pohon, di tempat kamar mandi kita yang dingin tidak ada lampunya, kamar mandi rumah kosong kita, kamar kosong kita, tidak ada kamar, tidak ada lampunya, penerang, tidak ada matahari masuk, terasa dingin. Disitulah banyak sekali yang kaitannya dengan iblis, setan dan lain sebagainya, yang goib-goib, genderuwo, kuntilanak, karena mereka tidak mati sebelum akhir zaman. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, cincinnya warnanya putih. Jadi putih seperti ini, saudaraku ya. Jadi ada kelir-kelirnya putih untuk si Kamis Legi. Jadi kejayaannya hari Minggu. Jadi hari Minggu itu kalau mau hajatan ataupun mau apa, itu bagus untuk si Kamis Legi. Bila bulan Syawal naasnya, Sabtu bulan Ruah. Jadi di bulan naas Sabtu bulan Ruah sakit, maka dia akan mendekatkan diri dengan penciptanya. Jadi naasnya di Sabtu bulan Ruah. Kalau sakit itu berhati-hati, berarti dia sudah mendekati ajal. Jadi kalau saudara-saudaraku ingin membuat rumah, si Kamis Legi ini menghadaplah ke timur. Jadi menghadap ke timur rumahnya, karena kita mengambil cahaya dari matahari masuk ke rumah kita menjadi energi yang positif. Jadi mendatangkan rezeki juga untuk si Kamis Legi. Bila selamatan menggunakan ingkung, pakailah ayam yang warna putih. Jadi warna putih, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Cucunya dibersihkan, kakinya dibersihkan, kukunya tapi jangan dipotong. Lalu dipanggang, jangan direbus ya saudaraku ya. Dipanggang, dibolak-balik, dipanggang, dibolak-balik, kasih bumbu. Itulah yang kita sedekahkan nanti untuk tolak balak yang saya sebutkan tadi. Karena kita sedekah bumi. Jadi si hari Kamis keberuntungannya dari pagi, alhamdulillah. Jadi kalau mau kaya, bekerjalah dari pagi, duhur itu istirahat, mengecil, duhur itu rezekinya mengecil, setelah itu membesar kembali sampai asar ke sana, sampai tenggelamnya matahari. Si Kamis Legi ini bisa mendapatkan rezeki. Jadi alhamdulillah, jadi kekayaanmu ada di sini. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, man tajalah taja, siapa yang bersungguh-sungguh maka mendapatkanlah iya. Jadi sakitnya, si sakit ini tadi, si Kamis Legi ini, kalau seandainya dia sakit, coba dikasih daun cabai, jangan cabainya, daun cabainya ditumbuk. Anak kita si Kamis Legi ini dikasih minyak kayu putih atau pewangi, ditaruh di embun-embunnya. Kadang-kala dia tuh sakitnya seluruh badannya itu si Kamis Legi kalau masih bayi, kan kasihan. Jadi kasih daun cabai ditumbuk, kasih minyak kasih putih, dikasih di embun-embunnya. Insyaallah si Kamis Legi. Jadi Kamis itu Allah menciptakan surga dan neraka. Penghuninya di hari Jumat, cahaya itu di hari Rabu, pohon-pohonan juga di hari Rabu. Jadi si Kamis ini, hari Kamis itu Allah menciptakan surga dan neraka. Jadi manusia itu diciptakan di hari Jumat. Nabi Adam pertama diciptakan di hari Jumat. Keluarnya Nabi Adam dari surga pun di hari Jumat karena melanggar sesuatu undang-undang di surga. Jadi di surga saja ada aturan, apalagi di dunia, ataupun di neton kita, ataupun di kelahiran kita, pasti ada pantangan-pantangan yang tidak boleh. Tapi kadang-kala manusia ini munafik, tidak mau mengakui, tapi kenyataannya itu memang dia akui, akhirnya setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah ini tidak bisa dimakan. Totalitas tadi, cincin warna putih, ingkungnya ayam berwarna putih, doanya doa selamat dan doa tolak bala. Nanti saya doakan dengan pelan-pelan supaya bisa dihafalkan doa tolak balanya. Jadi si lahir Kamis Legi ini yang kotanya 13, wiridnya ya Aliyu ya Alimu. Jadi
600 kali di hari kelahirannya, misalnya hari Kamis, malam Kamis mulai pukul 00 ke sana pun boleh, asar ke sana pun sudah masuk Kamis di neton leginya. Di umumnya 00 jam 12 ke sana. Jadi silakan mana yang dipakai setelah asaran ataupun sholat subuhnya, wiridnya ya aliyu ya alimu. Jadi 600 kali atau 800 kali terserah. Tapi yang bagus sebenarnya 800 kali. Semakin banyak maka diri kita akan semakin ruh kita terisi. Jadi sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmaninya karena kita berolahraga, rohaninya karena kita berdoa. Jadi berdoa itu penting saudaraku, penting. Jadi yang lahir di hari Kamis yang perlu diingat tadi wiridnya ya aliyu ya alimu. Terus kalau sedekah selamatan, ada rezeki kita sedekah dengan ingkung ayam putih, cuci kakinya, jangan lupa itu cucuknya dicuci juga, jangan dipotong, dan itu untuk ingkungnya saudaraku ya yang dimuliakan Allah. Pak aku pengen sugih tenanan Pak. Jadi kalau jangan malas, sifat bingungnya tadi dihilangkan, karena sifat bingungnya itulah yang membuat cantulah juga kebingungan. Musuh besar kita adalah rasa takut. Hilangkan rasa takut itu, kadang-kala belum tentu, karena kalau kita berwirid, kita bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Allah ada di diri kita. Jadi Allah itu ada di mana-mana, karena kita tidak pernah minta jadi orang Jawa dijadikan orang Jawa. Kita tidak pernah minta jadi orang Indonesia dijadikan. Kalau pilih-pilih ya bisa kita pilih-pilih ya. Pilih jadi anaknya Pak Jokowi biar enak itu bisa, cuman kan kita tidak bisa memilih saudaraku. Jadi saya agak tergopoh-gopoh karena kontennya nanti kepanjangan ditinggalkan. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang perlu diingat, cincin warna putih, ayam tadi putih, setengah tua setengah muda, jangan terlalu muda jangan terlalu tua, wiridnya ya aliyu ya adimu. Yang paling terpenting kalau kita berjalan ketemu orang yang perutnya besar tapi belum melahirkan, perutnya besar ya udah kelihatan besar, datangi si Kamis lagi, Bu Amet J kula sukani rezeki damel putrane napa putrine niki. Karena di dalam bayi itu masih suci, masih rohnya belum sempurna. Nah itu nanti 3 kali bertemu dengan orang seperti itu sudah sama saja menjadi pesugihan ataupun kekayaan si Kamis lagi. Mau kasihlah 20.000, 50.000, apa 10.000, apa 5.000 untuk bayinya ya Bu ya. Semoga nanti saya banyak rezeki, saya bisa beramal. Karena 1 biji sawi nanti Allah ganti 700 kali lipat. Biji sawi itu kecil loh Ibu, Pak, tapi diganti 700 kali lipat, maka menjadi besar. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sungkan-sungkannya kita bersedekah, beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk kebaikan. Yang perlu diingat saudaraku, jangan direncanakan ya, asal tak nyari mentang lah, jangan. Itu nanti akan batal. Tidak seperti itu. Jadi kalau ketemu sebulan ini, 2 bulan, 3 bulan di pasar apa di perapatan, datangin, Bu sedekah untuk anaknya ya Bu, kasihkan. Jangan dilelus perutnya, nanti suaminya marah. Ya, pada saudaraku yang dimuliakan Allah, kasihkan saja uangnya berapapun nilainya. Nanti kalau sampai 3 kali, saudara itu sudah sama saja memelihara pesugihan. Karena bayi itu masih suci dan doanya kadang-kala diijabahi oleh Allah. Jadi pada saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana si Kamis legi ini sudah kita sampaikan sampai sifat wataknya, naasnya, bahkan musuhnya air, bisa perpisahan, sering kena fitnah dari anaknya, dari dirinya sendiri, sifatnya peredaran angin dan petir, jodohnya meninggal lebih dulu, rengangan sengenge, banyak celakanya, mesti menjadi kiai dan ustadz dukun pun dia akan tidak terhindar dari itu. Maka supaya bisa dihindarinya bagaimana? Jangan makan daging yang terbang. Kita sebutkan, jangan memakai baju yang berwarna kuning ataupun agak kekuning-kuningan. Nanti melamar pekerjaan pakai baju kuning pasti ditolak saudaraku yang lahir ini. Jadi tolong ini kalau percaya dengan si Kliwon ini, perhatikan yang saya sebutkan tadi, dengarkan, perlu dicatat. Jadi menghadap rumah ke timur,
tumpengnya nasi bolong. Nah, tadi belum saya sebutkan, ayamnya dipanggang jangan direbus, kukunya jangan dipotong, cucuknya jangan dipotong, wirirnya semua sudah kita sebutkan. Bahkan meninggalnya pun sudah kita sampaikan si Amis Legi. Meninggalnya, sakitnya, keberuntungannya. Jadi keberuntungannya di hari Minggu. Jadi di hari Minggu bulan Syawal itu keberuntungannya di bulan Syawal. Tapi ya saudara ya, di bulan Syawal itu, di bulan-bulan Syawal hari Minggu itu sedekahlah ataupun mengadakan acara. Naasnya Sabtu bulan Ruah. Jika sakit berhati-hati itu, karena dia naasnya di antara bulan-bulan Ruah. Jadi itu sudah kita sampaikan panjang kontennya saudaraku. Nanti saudaraku jenuh ya. Jadi kita tutup tadi sesuai dengan janji saya. Doa tolak balaknya dibaca pelan-pelan supaya dihafalkan, karena ini penting untuk menolak diri kita supaya tidak ada sial di diri kita. Didoakan selamat dulu, setelah doa selamat baru doa tolak balaknya, supaya tidak datang lagi sialnya. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, si Kamis begini, kalau ada kecocokan itu yang kami harapkan semata-mata bukan dari kami, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila tidak ada kecocokan, itu murni dari pribadi kami. Jadi tak ada gading yang tak retak, jadi tidak ada manusia sempurna di dunia ini, termasuk si Kliwon ini. Pada saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Setia Budi Channel, mohon maaf atas segala kelancangan kami meramal Anda. Mohon maaf atas kekurangan kami apabila kami terlalu berlebihan berbicara. Jadi saya tutup dengan doa selamat dan doa tolak bala. Ya Allah, si Kamis Legi ya Allah, limpahkan rezekinya dan jauhkan dari penyakit musibah ya Allah. Dan yang lahir ya Allah, di hari apapun yang menonton konten ini ya Allah, Setia Budi Channel ya Allah, semoga dipanjangkan umurnya. Yang subscribe, yang like ya Allah, karena subscribe tidak mengurangi pulsa Anda. Kami senang dengan kedatangan Anda menonton Setia Budi Channel yang bisa bermanfaat ya Allah. Ya Allah, semoga subscribe, like, komen apapun kami terima dan legowo ya Allah, karena Anda kami ada, dan kami mencoba menjadi yang terbaik walaupun kami bukan salah satunya ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Semoga dilimpahkan rezeki, kesehatannya, yang subscribe, yang like, yang komen ya Allah, Setia Budi Channel ya Allah. Itu saja ya Allah, kami tidak bisa panjang-panjang lebar ya Allah dengan doa selamat ini ya Allah. Bahasa semut saja Engkau tahu ya Allah, apalagi hamba-Mu ini manusia ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan di dini wa dunia wal akhirah, wa biyatan fil jasad, wa biyatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tabatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratul maut, wa najatan minan nar wa arwahika isak ya Allah. Dengan doa tolak bala ya Allah. Allahumma fa'ana qala wal bala wal basha wal munkar wa syuyubal mukhtalifata wa syaraida wal minhana matara minha wa mabatana min baladina hada khassa wa min budanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulli yakin salihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, jaya-jaya wijayati lebur dini pangastuti, jaya hadi dini rahayu rahayu. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah. Selamat bertemu kembali dengan Setia Budi Channel.